Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin sekalian, para pemirsa, alhamdulillah kita akan melanjutkan motivasi Islam dengan teman Bapak ya, motivator kita Pak Rahmat. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam Pak Prof. Mudah-mudahan keadaan baik-baik aja Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terakhir sekalian, kalau pada minggu yang lalu kita berbicara tentang bagaimana menjadi orang yang tangguh ya. Nah sekarang episode sekarang kita akan bicara tentang bagaimana cara mengatasi masa lalu yang buruk. Dalam perjalanan hidup kita tentu masing-masing akan mengalami ya masa lalu yang baik, yang cerah, yang menggembirakan. Tapi mungkin juga pernah kita merasakan masa lalu yang kurang baik. Apakah kita ditipu orang ya? Apakah kita mendapatkan kecelakaan? Apakah kita mungkin sakit keras ya? Apakah kita didolimi dan sebagainya ya. Jadi masa-masa yang tidak baik ya. Tentu jangan dibiarkan, harus kita atasi. Masa lalu itu sudah menjadi sejarah ya. Enggak usah diingat-ingat ya. Tapi harus jadi bahan pembelajaran. Jadi kekeliruan kita masa lalu supaya diperbaiki ya. Itulah manfaat evaluasi diri. Supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok kita usahakan lebih baik daripada hari ini. Nah, milik kita para hadirin sekalian, yaitu hari ini dan hari esok. Nah, mari kita manfaatkan hari ini dan esok ini dengan sebaik-baiknya. Perbuatan-perbuatan yang kurang baik di masa lalu kita tinggalkan. Ya. Mari kita berpikir optimis, berpikir maju, ya. Sekali lagi, hari ini supaya lebih baik dari hari kemarin. Milik kita hari ini dan hari esok. Baiklah Pak Rahmat ya. Mangga Pak Rahmat ya, coba jelaskan ya tentang masa lalu. Jadi masa lalu itu ada yang baik, ada yang kurang baik ya. Nah, kalau kurang baik ini supaya tidak berdampak negatif, harus apa yang dapat kita lakukan Bapak? Mungkin pertama kita akan bahas dulu ya, mengapa kita sih harus membahas atau mengatasi masa lalu yang buruk. Ya, ini masih berkaitan dengan episode sebelumnya Pak Prof tentang ketangguhan. Orang itu tidak akan bisa tangguh kalau dia masih belum bisa lepas dari masa lalunya yang buruk. Banyak orang yang tidak bisa tangguh ya karena dia dihantui oleh masa lalu yang buruk. Mungkin dari segi keilmuan ya bisa kita gali ya, termasuk berdasarkan ilmu NLP juga ini termasuk di sini. Masa lalu yang buruk itu akan menyimpan sebuah kenangan kan, sebuah memori. Nah, memori ini ya, masukan-masukan baik dari pengalaman, omongan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di masa lalu, ini menjadi memori dan memori ini akan membentuk emosi, apalagi kalau masa lalu kita tuh buruk. Emosi. Nah, kemudian dari masa lalu juga itu akan terbentuk mindset, karena mindset itu dibentuk dari apa yang kita dapatkan ya, atau ilmu yang kita dapatkan dan pengalaman itu menyatu, mengkristal ya seiring dengan waktu menjadi mindset. Sehingga kalau masa lalu kita buruk atau negatif, maka kita akan memiliki emosi yang negatif dan mindset yang negatif. Nah, emosi dan mindset jika sudah menyatu dengan diri kita, itu akan membentuk yang disebut dengan perilaku. Karena tindak tanduk kita itu akan didasarkan oleh emosi dan mindset kita. Nah, dari perilaku inilah yang akan mempengaruhi hasil kita, pencapaian kita, keberhasilan kita. Nah, termasuk ya, kalau emosinya negatif, kalau mindsetnya negatif, orang tidak akan pernah bisa menjadi orang yang tangguh.
Jadi kenapa kita harus mengatasi masa lalu? Ya masa lalu itu seperti jebakan. Kita tidak bisa bergerak lebih jauh. Artinya lebih jauh itu lebih baik. Akan stagnan terus kalau kita itu terkait terus dengan masa lalu yang buruk. Nah, seperti Bapak singgung tadi ya, masa lalu itu ya sejarah yang sudah berlalu. Milik kita itu adalah hari ini dan kita juga punya harapan hari esok. Nah, jadi kita sudah memahami masa lalu itu akan menyebabkan emosi dan mindset kita saat ini. Kalau masa lalu buruk akan membentuk emosi dan mindset yang buruk juga, perilaku yang buruk juga, dan hasil yang buruk. Ekstrimnya yang lebih parah itu kan banyak orang yang karena masa lalunya buruk menjadi penjahat. Nah, mungkin ya saya tidak mengatakan ya podcast ini tidak ditujukan untuk bagaimana ya membahas tentang kejahatan. Tapi kalau saat ini kita masih belum bisa meraih prestasi yang besar, belum memiliki pencapaian-pencapaian yang luar biasa, belum mendapatkan prestasi yang tinggi, mungkin kita masih terjebak dengan masa lalu kita yang buruk. Jadi bukan hanya supaya kita tenang saja melepaskan masa lalu, justru dengan melepaskan masa lalu kita bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Itu Pak alasannya. Ya. Nah, jadi memang masa lalu yang buruk itu akan mempengaruhi hal-hal yang negatif bagi kita ya. Betul, perilaku kita. Nah, ini masalahnya gimana ini menghapus hal-hal yang buruk supaya kita tidak ingat-ingat saja gitu ya. Betul. Tapi kadang-kadang yang buruk itulah yang sering kita ingat ya. Betul sekali. Padahal yang harus kita ingat itu kesuksesan kita, keberhasilan kita. Betul, gitu ya. Ya. Supaya optimisme kita bisa terus meningkat. Betul, Ini gimana ini cara menghapusnya, Pak? Betul sekali. Nah, Rahmat. kita akan bahas, saya di sini ada 5 cara. Ini bagusnya digabungkan semuanya. 5 cara ini bagaimana caranya kita bisa mengatasi masa lalu yang buruk sehingga ya masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi kita mendapatkan manfaat dari masa lalu. Yang pertama, seringkali masa lalu yang buruk itu menyebabkan yang disebut dengan luka emosi. Ya, luka emosi. Kalau kita punya luka emosi, sama dengan kita punya luka di tubuh. Misalnya tubuh kita ada luka. Kalau tubuh kita ada luka, itu kan menjadi rentan. Jangankan terkena benda-benda yang keras itu. Dipegang sama tangan saja kita udah kesakitan. Begitu juga kalau kita memiliki luka emosi, maka emosi kita itu akan menjadi rentan. Kalau istilah sekarang itu insecure. Nah, ini akan membahayakan. Dari mana sih datangnya emosi negatif ya? Bisa dari vonis orang lain, misalnya kamu itu bodoh, kamu itu goblok, kamu itu nggak becus. Itu vonis. Apalagi jika vonis ini datang dari orang-orang yang memiliki otoritas seperti orang tua dan guru. Ini bahaya sekali, akan menyebabkan luka emosi bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua, luka emosi juga bisa datang dari ejekan. Tentu ejekan yang kita ambil hati. Kalau ejekan yang bercanda sesama teman itu mungkin tidak. Kemudian termasuk juga hinaan atau tuduhan, kita dituduh. Sebenarnya kita tidak, tapi kita dituduh, ini pun akan menyebabkan luka emosi. Dan ada juga luka emosi yang disebabkan oleh diri kita sendiri, yaitu penyesalan. Nah, supaya luka emosi ini kita sembuh, menatap masa depan itu lebih baik, maka kita harus menyembuhkan luka emosi ini. Caranya dengan maaf, dengan tiga maaf. Yang pertama, memaafkan diri sendiri. Kita pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kegagalan dan sebagainya ya, yang menyebabkan kita penyesalan misalnya. Ya udah, kita maafkan diri sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Nanti kita akan mendapatkan hikmah dan kita akan bahas di teknik yang berikutnya. Kemudian kita juga perlu memaafkan orang lain. Ya, kita sadar bahwa mungkin ya luka-luka emosi itu datang dari orang lain, baik itu dari orang tua kita, saudara kita, guru kita, kakak kita, atau teman-teman kita. Ya udah, maafkan saja sekarang. Bagaimana cara memaafkan? Ya memaafkan saja. Kita nyatakan aja dalam hati, saya memaafkan si Anu.
dengan ikhlas karena Allah. Karena memaafkan itu bukan untuk orang yang kita maafkan keuntungannya, tetapi memaafkan itu justru keuntungannya bagi diri kita. Bahkan di Al-Quran, ya di hadis, banyak perintah tentang memaafkan. Nah, dan itu akan mendapatkan pahala. Dari sisi psikologis juga itu sangat bagus, ya, memaafkan itu. Dan yang ketiga tentu saja jangan lupa kita mohon ampun kepada Allah. Ya, bertobat dengan kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Nah, berkaitan dengan luka emosi, ya, kita coba dengan cara memaafkan ini. Jika kita merasa terlalu berat, ya kadang ada sebagian orang yang luka emosinya itu terlalu berat sehingga membuat dia trauma atau ada masalah kejiwaan dan sebagainya. Jika perlu, ya, jika kita merasakan ada hal itu, kenapa tidak kita juga minta bantuan profesional, misalnya psikolog gitu, ya sebagai contoh. Ya tidak perlu malu, ya. Ini untuk kebaikan kita. Atau ada orang yang mengadakan atau ya membuka praktek terapi emosional, itu ada. Ya kita manfaatkan saja mereka. Kalau itu untuk kebaikan kita, ya kenapa tidak? Ya sama dengan kita ke dokter lah. Kalau kita sakit secara fisik kita ke dokter. Kalau kita sakit secara emosional, mental atau kejiwaan, itu pun ada ahlinya. Kalau masa lalu kita bisa menghambat, ya kenapa kita biarkan gitu. Ya di sini saya bukan kapasitasnya di sini, ya saya sebagai motivator, kita mulai saja dengan memaafkan. Banyak kasus dengan memaafkan saja kita sudah bisa menyembuhkan masa lalu yang berdampak kepada emosi negatif kita. Itu yang pertama. Ya. Nah ini tentang menghapus, ya, luka emosi. Baik sekali itu. Yang pertama, ya memaafkan diri sendiri. Ya. Sebab kalau orang misalnya marah pada kita mungkin karena salah kita gitu ya. Betul, ya. Orang emosional sama kita mungkin juga karena kita berbuat salah. Betul ya. sekali. Setuju ya. Yang kedua, memaafkan orang lain. Ya. Jadi kita juga harus menyadari kalau kita bisa berbuat salah, orang lain juga bisa berbuat Betul salah sekali, gitu ya. ya. Yang ketiga, ya bertobat. Betul. Bahwa kita tidak akan melakukan yang seperti itu lagi ya. Barangkali ada yang keempat ini Pak Rahmat itu, Betul. yaitu minta bantuan kepada orang lain. Betul, ya, ya. Berobat ya, Ya. ya, kepada para ahli ya. Betul. Ya. Itu juga salah satu ikhtiar apabila kita memang menyadari kita itu luka emosi gitu ya. Jika seandainya kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri, Ya, ya kenapa tidak kita ya. minta pertolongan orang lain. Ya. Betul. Selanjutnya Pak Rahmat. Oke, jadi yang disebabkan, ya, emosi yang disebabkan oleh masa lalu yang buruk, yang pertama luka emosi yang baru saja kita bahas. Yang kedua, ya ini berkaitan emosi dan juga mindset, yaitu menyebabkan kita itu menjadi rendah diri, minder, merasa tidak mampu, merasa tidak becus, merasa tidak bisa. Nah, orang sering mengatakan tidak bisa. Itu mungkin disebabkan oleh masa lalu. Oleh masa lalunya yang buruk, dia itu sering mengalami berbagai pengalaman. Baik itu pengalaman buruk berupa kesalahan maupun berupa kegagalan yang menyebabkan dia itu tidak percaya diri. Termasuk pernah belajar nggak bisa-bisa, sudah mencoba tapi gagal, ingin membuat sesuatu nggak jadi-jadi atau hasilnya jelek. Nah, inilah yang akan menyebabkan kita itu menjadi rendah diri. Nah, masalahnya apa? Kalau rendah diri, kalau kita rendah diri, ya masalahnya kita tidak bisa mengambil banyak peluang karena merasa nggak bisa. Padahal banyak peluang di hadapan kita, banyak peluang terbuka, tapi karena rendah diri, ya kita tidak berani mengambilnya. Nah, kebalikan dari rendah diri adalah percaya diri. Nah, jadi cara mengatasi rendah diri, ya bagaimana caranya supaya kita tuh percaya diri. Nah, rendah diri itu beda dengan rendah hati ya. Saya membedakan rendah diri itu maknanya berbeda dengan rendah hati. Kalau rendah hati itu yang dalam bahasa Arabnya disebut tawadhu. Tapi kalau rendah diri merasa minder, merasa nggak bisa. Nah, yang kita bahas di sini adalah rendah diri. Nah, bagaimana caranya? Nah, rendah diri itu kan disebabkan oleh persepsi kita. Karena kita masa lalunya sering gagal, karena masa lalu kita sering salah, terbentuklah persepsi di pikiran kita, oh saya itu nggak bisa.
nggak mampu ya. nggak mampu gitu. Persepsi, padahal itu hanya persepsi. Nah ini kan masalah mindset. Maka cara mengatasi rendah diri adalah dengan memperbaiki mindset kita. Bahwa kesalahan dan kegagalan masa lalu itu bukan berarti kita tidak mampu. Hanya kita ya tidak bisa saja. Artinya bisa diperbaiki, bisa dipelajari lagi, bisa dicoba lagi. Seringkali kita itu tidak bisa itu karena terlalu cepat menyerah. Sebenarnya kalau nggak bisa ya kita tinggal belajar lagi. Kalau ada yang salah tinggal belajar lagi. Dan kita juga harus paham bahwa kalau kita tidak anggaplah dengan istilah bakat ya. Kalau kita tidak punya bakat di satu bidang, kita akan punya bakat di bidang yang lain. Itu juga bisa. Ada orang yang dia itu rajin olahraga, ingin jadi atlet, tapi tidak juga berprestasi. Mungkin dia tidak bakat di bidang olahraga. Kenapa nggak nyoba bidang yang lain? Mungkin akan berhasil. Nah jadi tidak bisa itu, tidak mampu, kegagalan, tidak berprestasi, bukan berarti diri kita itu rendah. Nah ini masalah mindset, jadi perbaiki mindset itu. Nah memang memperbaiki mindset itu tidak semudah kita mengatakan apa mindset yang benarnya. Seringkali mindset itu tertanam di pikiran bawah sadar kita. Nah ini yang harus diperbaiki secara menerus. Jadi secara artinya terus menerus kita memberikan asupan ke pikiran bawah sadar kita sehingga berubah ya mindset kita menjadi mindset yang lebih positif. Nah mungkin untuk lebih detailnya saya juga sudah punya video Pak, namanya The Confidence Secret. Bagaimana caranya menjadikan kita lebih percaya diri. Intinya di mindset. Nah untuk mindset itu barangkali ya satu diantaranya kalau kita umat Islam misalnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Betul sekali ya. Atau hadis-hadis Nabi ya. Betul sekali. Yang menyatakan bahwa kita itu tidak boleh minder lah, tidak boleh rendah diri ya. Betul. Kalau yang namanya gagal semua orang bisa gagal ya. Gagal. Bahkan Rasulullah sendiri pernah gagal. Iya. Ya. Nah, tapi kewajiban kita itu kan berusaha. Kan Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Jadi kita tidak akan merubah nasib dan keadaan apabila kita memang tidak berusaha kan. Betul. Merubah keadaan kita ya. Kalau kita kurang minder ya belajar gitu ya. Betul. Kalau nggak bisa ya belajar. Ya. Ya, barangkali ada yang lainnya Pak Darmat. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga, kita itu seringkali terjebak ke masa lalu karena fokus kita ke masa lalu. Ya, yang kita ingat-ingat terus masa lalu kita ratapi masa lalu kita sesali masa lalu kita. Oh, saya seperti ini ya karena masa lalu saya. Karena berbicara seperti ini karena pikiran kita itu melihat masa lalu terus. Banyak orang yang mengalami masa lalu yang buruk, tapi masa depannya lebih baik. Bahkan ada sebuah cerita yang cukup menarik, Pak. Ada dua orang anak, adik kakak. Bapak mereka itu pemabuk dan suka melakukan KDRT di rumahnya ke ibunya. Ya, nggak bener lah bapaknya tuh. Pemabuk, pejudi, KDRT, dan sebagainya. Nah, singkat cerita, setelah dewasa, kedua anak ini, yang satu sama seperti bapaknya, pemabuk juga, penjudi juga, KDRT juga. Yang satu menjadi orang yang sangat sukses, menjadi pengusaha yang terbaik di kota itu. Dengan masa lalu yang sama. Saat ditanya ya, orang yang gagal, artinya anak yang menjadi pemabuk juga, kenapa kamu menjadi pemabuk? Karena bapak saya juga gitu. Tapi saat yang anak yang sukses tanya, bapak Anda kan seperti itu, pemabuk, penjudi, pelaku KDRT, kenapa Anda bisa menjadi seorang pebisnis sukses? Ya karena saya ingin menjadi pebisnis yang sukses. Artinya apa? Masa lalu yang sama dialami oleh dua adik kakak yang sama, tapi bisa memberikan dampak yang berbeda. Jadi yang masalah itu bukan masa lalunya. Kalau yang satu si anak yang terus gagal karena dia fokus ke masa lalu. Sementara si anak yang berhasil karena dia fokus ke masa depan. Jadi langkah ketiga untuk
ya, mengatasi masa lalu yang buruk, fokus ke masa depan. Artinya keinginan kita itu apa? Dengan fokus saja, kita inginnya apa? Nah, si anak yang sukses itu keinginannya apa? Dia keinginannya itu kebalikan yang dia rasakan. Saya merasa punya bapak seperti ini, hidup saya seperti ini. Oh, saya tidak ingin seperti ini. Nah, lawan dari ketidakinginan adalah keinginan. Tinggal fokus ke sana. Kalau masa lalu kita tuh miskin terus, kemudian kita mengatakan, oh saya itu tidak ingin miskin. Berarti keinginan kita apa? Menjadi kaya. Tinggal fokus saja bagaimana caranya menjadi kaya. Jadi fokus ke masa depan kita, keinginan kita. Pikiran kita lebih fokus, ya, jangan memikirkan terus masa lalu, tapi fokus untuk memikirkan masa depan. Nah, dengan memikirkan masa depan itu dampaknya luar biasa. Kalau Anda yang yakin, ya Pak, mungkin pernah mendengar yang disebut dengan law of attraction, justru itu akan menarik berbagai hal datang kepada kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang ada dalam pikiran kita. Atau bisa menciptakan yang disebut dengan mekanisme otomatis, mekanisme sukses otomatis. Kalau kita belajar cybernetik, atau kita juga bisa, nah di NLP, di buku NLP juga dijelaskan ada yang disebut dengan RAS. Nah, ini dikenalkannya oleh Anthony Robbins, Reticular Activating System. Kalau kita fokus ke yang kita inginkan, kita itu bisa menyaring dan bisa menarik informasi-informasi yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan, baik yang sudah ada dalam diri kita maupun yang eksternal. Jadi justru akan lebih bermanfaat kita memikirkan apa yang kita inginkan di masa depan ketimbang kita hanya memikirkan masa lalu yang malah akan mengungkit-ungkit emosi dan mindset yang negatif. Gitu. Ya, atau mungkin bisa begini cara mempelajarinya gitu kan. Kita harus melihat juga riwayat orang lain, ya. Betul. Katakanlah dalam agama kita lah, pada masa lalu kita masa jahiliyah, ya. Tapi karena ada ikhtiar dari Nabi untuk memperbaiki keadaan, sehingga berubahlah. Betul. Masyarakat Arab itu menjadi masyarakat yang sangat beradab, ya. Kemudian misalnya Umar, ya. Tadinya orang itu kan anti Islam, ya. Betul sekali. Bahkan akan membunuh Nabi gitu, ya. Tapi karena kita kemudian menyadari, ya, bahwa memang yang disampaikan Nabi itu yang benar lah, akhirnya dia justru jadi pahlawan Islam, ya. Betul. Termasuk Bahkan, Khalid bin Walid. Iya, Khalid bin Walid itu, ya, betul. Yang asalnya panglima perang, Ya. yang memerangi Rasulullah, Ya. malah jadi panglima perang andalannya Rasulullah. Ya, ya. Yang penting itu masa depannya mau apa. Ya. Kalau Jadi, masa lalu ya bisa dengan mempelajari orang masa lalu, ya, yang juga dari tadinya terpuruk Betul. menjadi berhasil, terus Indonesia kan. Betul. Dulu kita menjadi negara Penjajah. jajahan, bahkan 300 tahun, ya. Betul. Tapi dengan ikhtiar para pahlawan kita, ya, para perintis kemerdekaan, akhirnya toh kita menjadi merdeka. Betul, seperti bisa sekarang berubah. ini. Iya. Nah, Karena punya keinginan merdeka. iya, gitu. Fokusnya ke keinginan kita, Ya. Pak. Ya. Kayak Umar bin Khattab radhiyallahu punya keinginan hidup lebih baik. Dan keinginan itu ada yang akhirnya menemukan yang ada di dalam diri Rasulullah. Begitu juga dengan Khalid bin Walid dan sebagainya. Artinya fokus saja kepada keinginan kita. Ya, berbeda orang-orang yang lain yang bertemu dengan Rasulullah, misalnya Abu Jahal, karena keinginannya masa lalu terus, ingin mempertahankan masa lalu, ingin mempertahankan praktek-praktek kesyirikan masa lalu. Akhirnya tidak berubah. Karena fokus masa lalu, nah itulah memang dari sejarah juga kita sudah banyak sekali pelajaran, ya, termasuk di sirah Nabi, di sejarah dunia, sejarah Indonesia itu sebenarnya sejarah itu dibuat, ya, ilmu sejarah itu supaya kita tuh dapat mengambil pelajaran. Makanya di Al-Qur'an juga banyak sekali kisah-kisah umat terdahulu supaya kita tuh bisa mengambil pelajaran. Itu yang luar biasa, Pak. Ya. Mungkin ada yang lainnya, Pak Rahmat, ya. Kita yang keempat. Yang keempat kita akan bahas tentang tadi sudah disinggung sama Pak Prof, yaitu mengambil hikmah. Jadi masa lalu kita itu, pengalaman kita itu, yaitu adalah akan mengandung sebuah hikmah. Ya, kita punya keyakinan Allah itu selalu memberikan yang terbaik. Bisa jadi tidak kita sukai, itu yang terbaik bagi kita. Sebaliknya, apa yang kita sukai bahkan bukan yang terbaik bagi kita. Nah,
kita yakin Allah itu akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Ya dalilnya mudah lah. Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada kita. Pasti ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, karena ingin memberikan yang terbaik bagi kita, jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, termasuk pengalaman kita, itu akan ada kebaikan bagi kita. Nah, saya pernah membaca sebuah kutipan ya dari seorang termasuk guru pengembangan diri modern, Napoleon Hill ya, sekarang meskipun sudah meninggal ya. Napoleon Hill mengatakan bahwa hal-hal yang menyakitkan, kegagalan di masa lalu itu memiliki benih manfaat yang sama atau lebih baik bagi kita. Lalu bagaimana triknya? Ya triknya kita, kalau kita teringat dari, ya seringkali kita kan selalu teringat juga ya masa lalu, nggak bisa dipungkiri. Saat kita teringat masa lalu kita yang buruk, langsung ajukan sebuah pertanyaan. Misalnya kita pernah mengalami sebuah kegagalan, baik kegagalan dalam urusan bisnis, kegagalan dalam karir, kegagalan dalam percintaan, hubungan dan sebagainya, dan itu menyakitkan. Tanyakan satu pertanyaan ini. Apa yang Allah ajarkan kepada saya dari peristiwa ini? Sehingga fokus kita juga beralih. Yang asalnya kepedihan, yang asalnya rasa sakit, berubah menjadi fokus ke hikmah. Dan kita akan mendapatkan hikmah. Mungkin tidak langsung, ya, mungkin tidak langsung kita pahami hikmahnya, tapi seringkali melalui perjalanan waktu kita akan memahami hikmah itu. Kalau sekarang kita bertanya, oh dulu saya pernah melamar ke sebuah perusahaan, kemudian ditolak. Apa yang Allah ajarkan kepada saya? Apa ya? Misalnya kita bingung, nggak tahu. Tapi kita harus yakin bahwa Allah itu memberikan yang terbaik bagi kita. Itu ada, hanya saja belum kita ketahui. Mungkin di masa depan kita akan memahaminya. Begitu Pak. Ya. Nah, jadi memang masa lalu itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita. Betul sekali. Ya, apabila kita bisa memahami hikmahnya. Betul. Ya. Nah, pernah ada seorang pengusaha ya, dia itu memang karena ingin sukses ya, usahanya mengambil usaha dengan modal besar ya, dan kemudian gagal Pak ya, karena memang usahanya besar ya, jadi gagalnya gagal besar ya. Nah sejak itu dia itu sudah mulai berpikir ya, memang kalau kita akan berbisnis kita harus berhitung, bukan berhitung untuk mendapat untung besar ya, tapi juga kemungkinan rugi besar ya. Betul. Nah kalau terjadi rugi besar kita tidak apa-apa itu ya. Betul sekali. Jadi tidak akan hancur total ya. Nah dengan demikian maka dengan perhitungan seperti itu kita akan mendapatkan pelajaran dari masa lalu supaya kalau kita misalnya berisiko itu jangan mengambil risiko yang terlalu besar. Betul. Tapi risiko yang memang kita bisa kita hadapi apabila memang itu memang terjadi. Yang terkendali. Ya. Jadi sebab kalau yang namanya usaha itu tidak selalu akan berhasil ya. Betul, bisa saja gagal ya. Tapi kalau gagal kita tidak apa-apa ya. Kita bisa bangkit kembali ya. Masih ada Pak Rahmat? Yang terakhir satu lagi ya. Jadi ada 5 tips ya, 5 cara mengatasi masa lalu. Yang terakhir simpelnya so what? Lalu apa? Nah, seringkali misalnya gini. Sekarang saya miskin. Kenapa? Karena masa lalu saya penuh dengan kegagalan. Dulu saya bangkrut, rumah saya dijual, kendaraan saya semua dijual. Nah, sehingga sekarang saya miskin akibat dari masa lalu. Bahkan mungkin salah satunya, perusahaan saya bangkrut. Kenapa? Karena baru saja kita melalui pandemi, yaitu masa lalu. Nah, dengan kondisi sekarang, misalnya kondisi miskin, sakit-sakitan, atau tidak bisa apa-apa, itu pertanyaan yang penting itu adalah so what? Lalu apa? Dengan kondisi sekarang, misalnya miskin, memangnya kenapa? Lalu apa? Saya miskin, so what? Ya action. Jawabannya adalah ya tindakan. Jadi dengan kondisi kita
Daripada kita terus-menerus menyalahkan masa lalu, saya miskin karena saya pernah tertipu. Akan lebih baik saya miskin. Lalu apa? Akhirnya kita akan berpikir untuk mengambil tindakan mengatasi kondisi saat ini. Jadi lebih baik daripada fokus menyalahkan masa lalu, lebih baik fokus bertindak untuk memperbaiki kondisi saat ini. Karena kondisi saat ini disebabkan oleh masa lalu, itu nggak bisa diperbaiki. Ya, waktu itu nggak bisa kembali. Kalaupun sekarang ada film mesin waktu, ya itu fiksi ya. Nggak masuk akal itu ada mesin waktu. Nah, tapi yang bisa kita perbaiki itu adalah masa depan. Dan untuk memperbaiki masa depan adalah bertindak sekarang. Maka kata Pak Prof tadi, ya milik kita tuh ya sekarang. Ya fokus aja apa yang perlu kita lakukan sekarang. Kemudian berharap masa depan kita lebih baik. Ya, tadi kita juga sudah memikirkan keinginan, ya tinggal kita ambil tindakan untuk keinginan kita. Ada sebuah kisah menarik Pak yang cukup sebagai penutup lah, yang cukup memberikan makna, Ada seorang pria yang namanya itu W. Mitchell lah. Nah, seorang Amerika, dia itu suka naik moge, Pak, motor gede. Nah, suatu saat dia itu mengalami kecelakaan. Kalau nggak salah, lebih dari 50%, bahkan sampai 70% tubuhnya itu terbakar. Ya, dia tertabrak truk, masuk ke bawah truknya udah berhenti, cuma truknya itu kebakaran. Akhirnya dia terbakar. Dan kakinya tuh lumpuh. Sampai sekarang kalau nggak salah lumpuh. Tapi setelah mengalami kejadian itu, dia ya biasa-biasa saja. Bahkan menjadi orang yang sukses, Pak. Menjadi pembicara, punya perusahaan, punya istri lagi. Gitu. Saat ditanya apa rahasianya, kata dia, yang terpenting itu bukan apa yang terjadi pada saya, tapi yang terpenting itu bagaimana cara saya menyikapinya. Ya tinggal memperbaiki aja menyikapinya. Termasuk ya nanti kan apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kondisi saat ini. Oke, kata dia, sekarang saya lumpuh. Tubuh saya sebagian besar terbakar. Yang terpenting apa yang harus saya lakukan sekarang? Itulah yang membuat dia itu berhasil. Jadi dia tidak terpaku dengan masa lalu, tidak terpaku dengan kecelakaan yang merupakan masa lalu yang sangat traumatis kan, yang sangat buruk bagi dia. Tapi dia bisa menghadapi hidup dengan optimis dan meraih sukses dengan masa lalu yang seperti itu. Nah, luar biasa kan? Ya, kita juga tadi udah kita ceritakan juga kisah dua anak. Kemudian W. Mitchell ini, kemudian kisah-kisah para sahabat, bahwa masa lalu itu sebenarnya tidak menentukan kita. Sebagai kesimpulan, mungkin kita bisa mengambil sebuah ilustrasi. Kita itu sudah melalui puluhan kilo atau ratusan kilometer perjalanan, kita berada dalam satu titik. Kita itu tinggal mau mengarahkan mobil kita kemana. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan. Ya, masa depan itu tergantung kita mengarahkan setir kita. Dan inilah kenapa kaca spion itu lebih kecil, Pak, dibandingkan kaca depan. Karena kita harus lebih banyak fokus ke depan. Kaca spion melihat yang di belakang itu hanya sesekali saja. Ya, untuk kita mengambil pelajaran tadi. Mungkin itu, Pak. Jadi 5, intinya yang pertama itu kita sembuhkan luka emosi dengan memaafkan. Yang kedua, kita perbaiki mindset kita supaya tidak rendah diri. Yang ketiga, fokus ke masa depan. Yang keempat, ambil hikmahnya. Dan yang kelima, fokus saja kepada tindakan yang bisa kita lakukan sekarang. Itu. Baiklah para pemirsa sekalian, ya. Itulah poin-poin penting yang disampaikan oleh Pak Rahmat, ya, tentang masa lalu yang buruk yang mungkin pernah kita alami, atau mungkin juga pernah salah satu dari pemirsa mengalaminya, ya. Bahkan semua orang itu pernah. Ya, memang setiap orang pernah mengalami kegagalan, ya. Kita jangan sampai putus asa dengan kegagalan tersebut, ya. Kalau kita memang belum bisa mencapai sukses seperti yang diharapkan. Ada moto yang pernah Bapak dengar dari seorang pembicara pada suatu ceramah, ya, yaitu TED Talk, ya.
seorang wanita, ya. Dia mengatakan, katanya, no shortcut for success. Tidak ada jalan pendek untuk menjadi sukses. Itu harus melalui suatu proses yang panjang, ya. Dan di dalamnya itu pasti seperti perjalanan, ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang jalannya bagus, kadang-kadang jalannya renyuh, berkelok-kelok dan sebagainya. Itu harus dilalui kepada setiap orang yang mau berusaha, ya. Yang kedua, kata no substitution for hard work, ya. Tidak ada pengganti dari kerja keras, Pak. Nah, jadi kalau kita mau sukses tidak bisa tidak, ya. Dua hal tadi, ya. Tadi no shortcut for success dan tidak ada pengganti dari kerja keras. Memang kita harus kerja keras dan kerja cerdas supaya kondisi yang buruk itu menjadi lebih baik, ya. Itu aja barangkali para pemirsa, ya. Tayangan pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.